Lihat ya Jri, dia kayak aneh banget gak sih sendirian mulu dari kemarin? Iya juga ya. Dari kemarin tuh gue liatin dia mana dah. Apa karena dia pinter atau emang aneh aja ya? Kayaknya emang karena kepintaran dia jadi aneh. Iya juga sih. Nggak ada pulpen. Gimana ya? Tapi lu ada pulpen lagi nggak? Gue jadi pensil. Lu ada mau kira aja. Ada lagi, gimana ya? Itu mainnya kan baru gue deh. Kan kamu punya 2 pulpen kan? Oh. Kalau aku pinjam satu boleh nggak? Boleh nih. Makasih ya. Kan, nih pulpennya. Mungkin makasih ya. Ih, cie, Gita mau temenan sama Ken ya? Cie, gabung nih di geng pendiam. Cihuy. Enggak kok, gue cuma ngasih pulpen doang. Apaan sih Fajri? Iya kan Ken? Ini kan buku yang gue cari-cari selama ini. Kok filenya beda-beda sih? Lo lagi nyari apaan sih? Ini gue nyari ini. Tapi filenya beda-beda. Oh, ini mah gue udah baca. Ini mah mulainya dari yang behavioral dulu, Kira. Oh, mana ya? Iya. Lah, ya. Jangan temenan sama Ken lah. Enggak, gue cuma... Kenalannya dulu. Enggak, nggak tahu dia gue cabut ah. Lu mau baca juga, jadi? Apaan sih? Mungkin mereka memang gak pernah lihat aku. Kalau semua kebaikan cuma dianggap angin, apa aku harus berhenti jadi angin? Dunia itu terlalu berisik ya. Ada ribuan kata yang melayang setiap hari. Tapi di dalam buku, semua kata punya tempatnya. Lebih tenang di sini. Aku cuma mau diam. Aku nggak mau dihakimi karena aku nggak tertawa atau nggak terlalu banyak bicara. Itu saja. Setiap kebaikanku, mereka melihatnya sebagai keanehan. Mereka semua sudah melabeliku. Mereka sudah punya pandangan mereka sendiri tentangku. Boleh. Duduk aja nggak apa-apa. Guys, kalian tau gak kalau di bioskop ada film baru? Apa yang namanya? Sore kalau nggak salah. Oh, ini yang cerita yang ada di masa lalu. Nah, betul. Iya bener banget tuh. Gue pengen nonton tuh minggu ini. Pada mau gitu. Oh, gas. Katanya ini mau bayarin. Dan ini mau nonton banget nih si Panda. Aku cuma mau bareng-bareng. Salahku apa sih? Kenapa mereka nggak bisa lihat aku kayak orang normal aja? Aku capek banget rasanya. Dianggap gak ada kayak gini. Dia kelihatan sedih. Harusnya aku bilang sesuatu ya. Tapi gimana kalau anak-anak malah mikir aku aneh? Oke, nggak apa-apa. Kalian maunya begini kan?
Lucu ya, aku cuma pengen duduk bareng, cuma itu. Tapi mereka tetap lihat aku kayak hantu. Kalau mereka terus-terusan lihat aku kayak monster, lama-lama kenapa aku nggak sekalian aja jadi monster? Aduh, printouts banyak banget lagi. Mana beda-beda tiap kelompok. Gimana ya cara gue bagiin ya? Ribet banget nih dosen. Apa jadi? Ini loh, banyak banget printouts-nya. Ya, lo tinggal sesuaiin aja mana kelompok 1, mana kelompok 2. Bener tuh. Iya, udah. Udah. Dari sini, gue aja deh yang bagiin. Maksud lo apaan, Ken? Kalau kayak gini, itu datanya beda-beda. Nggak bisa asal. Ya iyalah, ribet banget sih jadi manusia. Nggak bisa, sini. Ya udah, atur aja sendiri. Lo tuh gak boleh kayak gitu, itu tuh harus sesuai sama kelompoknya. Lo egois tau gak? Emang kenapa sih? Ntar juga bakal masing-masing kan? Tapi nggak kayak gini caranya. Dulu lo nggak pernah kayak gini. Ya dulu. Sekarang bukannya gue udah jadi apa yang kalian mau? Jalan. Dia udah bukan jadi diri dia sendiri, Jri. Gila, sekarang dia egois itu, Kir. Bukan egois. Kalian tahu nggak sih? Itu tuh tembok. Tembok yang dibikin karena kita. Karena perlakuan kita ke dia. Sekarang udah berubah loh. Kayak kita harus samperin dia deh. Yuk samperin yuk. Orang bilang luka itu membuat orang semakin kuat kan? Tapi nggak semua orang kuat. Terkadang luka itu justru jadi bumerang buat orang-orang sekitar. Dan terkadang luka itu justru bikin orang berhenti berbuat baik lagi. Tuh ada Ken, yuk samperin yuk. Ken, lo nggak apa-apa? Kapan sih? Diri gue pernah apa-apa. Kenapa Ken jangan kayak gitu? Ya daripada gue terus dicap seperti yang mereka bilang, mending gue jadi apa yang mereka bilang. Itu lebih gampang kan? Tapi gue sampai ini tahu lo tuh kayak gimana orangnya. Ya, lo tuh jadi kayak memenjarakan diri lo sendiri. Lo tahu kan teori kognisi? Dan lo harusnya tahu bagaimana cara menyikapi asumsi itu. Tapi sebenarnya gue agak percaya sih sama yang mereka bilang. Dari mereka bilang gue egois, sombong. Ya gue agak merasa sedikit relate aja sama hidup gue. Dan sekarang gue jadi lupa diri gue yang asli gue gimana. Gak gitu kan. Coba lo minta maaf deh sekarang. Sebenarnya gue pengen minta maaf sama lu nih kan. Udah minjemin gue pulpen kemarin, tapi gara-gara ajakan Fajri gue kayak malu gitu. Iya, lu tuh sebenarnya harus tahu kan kalau misalkan lu tuh nggak sendiri, lu masih bisa balik kok kayak yang dulu. Caranya lu harus tahu kalau misalkan lu tuh nggak sendiri, ada gue sama Gita di sini. Jadi kita bakal jadi safe space lo deh. Jadi lo bisa jadi Ken yang asli di depan kita, oke? Gue ngerti sih. Makasih ya. Gitu sih. Gimana kalau misalnya besok kita belajar bareng? Boleh tuh. Kuy. Di taman? Oke. Kita minta maaf gak sih? Iya sih, Kir. Kita harus minta maaf soal kita kayak keterlaluan banget gak sih sama dia. Jadi yuk. Guys, kita boleh join gak? Boleh. Ken, Ya, kenapa? sebenarnya gue mau minta maaf nih soal kemarin. Kita yang ngebikin lu dijauhin, kita salah labelin lu. Ya kita janji kok gak bakal ngeliat lo sebagai Ken yang angkuh. Kita janji bakal ngeliat Ken sebagai Ken yang asli kok. Ya, nggak apa-apa kok. Gue juga minta maaf ya. Gue jadi ketus banget. Udah minta maaf ya. Udah dong. Sorry ya, Ken. Bagus. Salaman deh. Gak apa-apa sih. Sorry Ken. Lain kali kalian tuh jangan kayak gitu ya, jangan diulangi lagi. Iya, Mi. Iya Mi. Semua teman, yeay. Yeay. Gimana kalau kita ke kantin? Gas. Boleh? Ken yang bayarin. Iya. Boleh deh, gue bayarin kopi. Oke. Iya, boleh deh. Yuk. Oh gitu ya. Oke, let's go. Ini kan buku mungkin. Oh ya, kasih ya. Hey guys. Hai guys, kita habis traktir sama Ken. Yeay. Kita baru beraktivitas sekarang Ken. Gabung ke geng kita. Yeay.